rencananya begini ya, habis UTS ini kita akan lanjutkan masih memakai Node.js ya, masih pakai platform Node.js. Karena begini, kenapa sih saya ngasih Node.js ini? Jangan sampai, saya cuma berpikiran jangan sampai kalian lulus itu sama sekali tidak nyentuh Node.js atau belum pernah sama sekali punya atau menggunakan Node.js. Ya. Saya nggak boleh kalah dengan kampus-kampus yang lain gitu. Nah, nanti pada akhirnya kalian masih masih menggunakan PHP ya, nggak masalah ya. Cuma setidaknya pernah mencoba mengenal, ya itu kan tujuannya kuliah itu. Tidak semua materi di kuliah itu terpakai, itu pasti. Nggak hanya pada saat kerja ya, saat magang aja nanti kalian akan merasakan yang dipakai ternyata yang ini ya. Memang kan semua kalau di dunia kerja kan tergantung klien ya. Kalau kalian kerja di sebuah software house, kliennya minta apa, platformnya pakai apa, ya itu yang dipakai. Bahkan nanti ada juga klien yang dia itu mintanya yang terbaru, misalkan pakai Laravel, mintanya yang Laravel 8 gitu misalkan, nggak mau pakai yang 7.2. Ya itu dinamika di dunia kerja. Jadi ya tergantung gitu. Tapi ada juga beberapa software house yang dia itu masih pakai teknologi yang bisa dikatakan jadul gitu. Beberapa saya dapat banyak masukan nih dari kakak kelas kalian yang OJT itu kemarin. Oh, ceritanya macam-macam ya. Jadi ada beberapa software house itu tempat mereka magang yang masih pakai CI3 gitu, CI3. Nggak mau migrasi ke Laravel, nggak mau. Udah, pokoknya CI-nya CI3. Karena memang mereka pakai CI3 tapi levelnya udah ekspor ya. Jadi benar-benar udah menguasai banget CI3 gitu. Yang seperti itu udah biasa gitu. Karena itu udah macam kayak kultur ya, kultur di perusahaan itu. Pengembang seniornya banyak yang masih pakai framework lama misalkan, atau bahkan mungkin ada yang masih pakai native gitu, PHP. Bahkan bisa juga kalian nanti di tempat magang dapat perusahaan yang masih yaitu banyak mengembangkan software desktop misalkan dan pakai Visual Basic gitu. Itu hari ini kayaknya anak TI dimanapun kayaknya udah nggak kenal bahasa Visual Basic mungkin ya, udah banyak yang dihapus. Zaman saya dulu masih Visual Basic itu wajib gitu. Nah, Visual Basic itu juga masih banyak yang pakai Visual Basic versi jadul, versi 6, VB6. Gitu. Ada yang nggak mau migrasi, ada banyak. Umumnya yang nggak mau migrasi itu karena memang dia sudah nyaman dengan itu, kemudian juga, tapi dia ekspor, benar-benar mau bikin kasusnya kayak apa aja, dia bisa pakai versi lama itu. Itu nggak masalah. Gitu. Karena kita kan cuma hanya ngomong kalau ngomong framework itu sebenarnya bisa dikatakan apa lebih jelek ya, tidak. Ya. Justru yang misalnya kayak Laravel itu sangat magic gitu ya. Tapi kalau Laravel benar-benar ekspor ya itu bagus. Gitu. Jadi itu termasuk juga dengan Node.js itu. Jadi di dunia kerja itu dinamis sekali. Nanti yang mau dipakai apa, makanya adaptasi belajar itu harus cepat ya untuk teman-teman IT, TI itu harus cepat karena perkembangan kayak di TI itu library atau platform itu perkembangannya cepat banget. Ngomong Laravel juga udah 8, di sini mau 9 kan gitu. Kalau nggak update ya ketinggalan. Nah, begitu juga dengan ini Node.js. Jadi sebenarnya kita hari ini kita itu punya pilihan mengembangkan web itu bisa pilihannya backend-nya bisa pakai Node.js ya kan? Bisa pakai PHP, bisa juga pakai Python. Nah, ini Python ini yang mungkin nggak masuk di kuliah ya, karena bingung juga mau nyisipkan di mana gitu. Nah, seperti ini kalian bisa belajar mandiri. Nah, kebetulan nih kemarin udah dapat kabar belum dari Kusaonan ya? Kalau kita sekarang resmi sebagai partner dari Cisco gitu ya. Jadi kita partner dari Cisco, tahu kan Cisco? Mesti tahu lah. Cisco ini merek terkenal untuk
untuk alat-alat komunikasi. Nah, kita sekarang udah jadi salah satu Cisco Academy. Jadi namanya CNA, Cisco Networking Academy. Ya. Jadi kita diberikan fasilitas oleh Cisco untuk membuat pembelajaran ya, sistem pembelajaran, memakai fasilitas dari mereka. Apa yang mereka sediakan, Cisco itu menyediakan sebuah online learning management system atau e-learning. Ya. Namanya Netakat ini, kita bebas menggunakan ini. Ya, kita bebas membuat course, nambahkan course menggunakan ini. Nah, benefitnya adalah kita bisa dapat sertifikat resmi dari Cisco jika kita menyelesaikan kursus-kursus yang ada di Netakat ini. Ya, kursusnya banyak, mulai dari yang sifatnya basic sampai yang sifatnya intermediate expert itu ada di sini. Nah, dan ini tidak hanya ngomong jaringan ya, saya kasih lihat. Jadi ini bisa untuk teman-teman SI, ya, televisi ataupun yang Bitkom. Jadi ada pemrogram, contohnya yang bisa untuk SI ya, walaupun sebenarnya kan kalian itu sebenarnya sama aja loh. Sebenarnya kalau udah kerja itu nanti bisa aja kalian itu disuruh ngurusi jaringan juga bisa. Karena di Indonesia ini harus siap, orang TI itu dianggap bisa apapun gitu kan. Makanya jangan lelah untuk belajar ya. Walaupun kalian di sini mungkin declare sebagai orang SI yang hanya log web, nggak ada urusan dengan jaringan, nggak ada urusan dengan IoT misalnya. Tapi yang namanya belajar itu kan belajar sepanjang hayat ya. Apa? Long life learning. Belajar sepanjang hayat sampai tua pun harus belajar. Ya tentunya kalau ada pokoknya tidak menelantarkan yang kompetensi utama. Gitu. Nah, jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau kalian belajar jaringan pun. Mungkin nanti pekerjaan tidak selamanya ideal gitu loh. Di sini ada beberapa course yang kita bisa buka ya. Saya sudah minta usaha kemarin untuk buka course yang memang bisa kita buka gitu ya. Contoh, ini beberapa course yang istilahnya bisa dibilang kalian bisa masuk lah. Misalkan entrepreneurship ini semuanya bisa masuk, ini anak Bitkom, mana apa ini bisa ngambil dari sini. Semua course yang dipropose oleh Cisco ini nanti akan dapat sertifikat. Dan sertifikatnya ditandatangani oleh Cisco. Jadi bisa untuk portofolio ya, bisa untuk CV gitu. Nah, contoh misalkan di sini ada API juga nih, REST API ini bisa dibuka, tapi nggak tahu, nanti saya tanya Bu Sana, mungkin bisa buka yang ini. Nah, tapi yang sudah kita buka sekarang itu adalah yang Python ini. Nah, ini basic Python ini mulai dari awal kalian apply yang ini, nanti bisa belajar Python dari dasar dan nanti akan ada sertifikatnya dari Cisco kalau lulus menyelesaikan kursus-kursus yang ada di situ. Pertanyaannya. Kemudian ada ini programming juga ada ya, advanced programming C++ ya, tapi C++. Nah, kan nanti kita hari ini kan masih baru sebagai CNA ini kan masih baru. Nanti ada yang kalau kita udah punya instruktur yang bersertifikat ya, kita bisa buka kursus-kursus yang lebih expert lagi. Nah, ini contohnya yang kursus-kursus yang expert ya. Kalau kalian menempuh kursus-kursus ini, itu udah persiapan buat menempuh ujian sertifikasi Cisco ya. Barangkali kalian pernah mendengar Cisco itu punya beberapa skema sertifikasi kompetensi, sertifikasi keahlian. Namanya ada yang CCNA, ada yang CCNP ya. Nah, ini ada CCNP. Kalau kalian mengikuti kursus ini udah persiapan mengikuti ujian, udah sekali jalan. Karena ujian di sertifikasi Cisco itu pertanyaannya sebenarnya udah kalian pelajari di kursusnya ini. Dan buat apa gitu sertifikasi CCNA Cisco? Ya, itu salah satu sertifikasi keahlian yang benar-benar dipertimbangkan kalian punya sertifikat CCNA itu bisa kerja di luar negeri dengan bebas ya. Skillnya global ya. Kalau kalian punya sertifikat CCNA CyberOps, kalian kerja di Singapura,
di mana lagi, di Malaysia, dan itu bisa mudah karena sertifikat ini base-nya internasional. Kemudian materinya dari mana? Materinya dari kursus ini, jadi materinya dari CCNA Cyber kursus yang ini. Nah, ini nanti akan kita buka juga, tapi sekarang hari ini kita posisinya masih belum bisa karena instrukturnya belum ada. Tapi ke depan seiring berjalannya waktu nanti akan dibuka ini kursus-kursus. Dan kita sudah komitmen kalau nanti kursus ini platform ini nanti kita sediakan buat mahasiswa semua TI ya, semua bidang minat dan juga alumni TI. Alumni pun nanti kita bisa akomodir di platformnya ini. Jadi gitu ya teman-teman ya, sertifikat kompetensi itu macam-macam ya. Yang bagus tuh yang dari vendor kayak gini nih. Ada yang dari Mikrotik misalkan namanya MTCNA, kalau dari Cisco namanya CCNA. Kalau dari Microsoft yang dia sertifikasi untuk web programming ya, itu ada juga namanya MTA. Kemudian yang lebih ekspor dari MTA juga ada. Nah, banyak sertifikasi itu banyak. Nah, di sini saya selalu menekankan untuk hari ini tuh iklimnya atau suasananya tuh sangat-sangat bisa dikatakan berat ya teman-teman ya. Jadi hari ini PHK banyak banget ya, banyak perusahaan kolaps, BUMN pun banyak yang merugi kan gitu. Sehingga persaingan dunia kerja itu tidak bisa kalian anggap remeh. Bisa kalian anggap remeh. Saya lihat teman-teman ini, kalian ini benar-benar orang-orang yang sebenarnya benar-benar niat kuliah kalau saya lihat sih. Khusus yang semester 4 ini saya lihat bagus. Cuma gini, keahlian kalian tuh harus dilegalkan gitu. Harus dilegalkan dalam arti harus punya legal standing ya, jadi pengakuan, perlu pengakuan. Kamu bisa front end, web, HTML, CSS, JavaScript menguasai. Pengakuannya sekarang lewat apa? Lewat transkrip ya, lewat transkrip yang ada di SIAM itu. Nanti waktu ijazah muncul di nilai di transkrip. Tapi pertanyaannya apakah itu cukup? Nah, itu yang menjadi masalah gitu. Faktanya hari ini pasar dunia kerja IT itu tidak memandang prioritas sebuah ijazah. Ya. Dari ini sudah menjadi fakta ya, fakta umum. Walaupun kau itu lulusan ITB gitu ya, katanya Institut Teknologi terbaik di Indonesia gitu. Atau kamu adalah lulusan ITS gitu, yang paling nggak terbaik di Jawa Timur ya, informatika gitu. Tapi ketika kalian masuk dunia kerja nggak bisa apa-apa itu ya akan kalah ya, akan kalah dengan yang dari swasta kecil-kecil gitu. Coba sekarang dilihat teman-teman ya, hari ini kita agak out of topic gak apa-apa ya, karena ini sesekali harus brainstorming juga teman-teman itu, melihat realita ya, melihat realita hari ini, pasar kerja hari ini. Coba saya tanya teman-teman, program studi TI, informatika atau TI, kalau saya katakan itu di setiap kota kalau ada universitas pasti ada jurusan TI, itu benar nggak pernyataan saya? Hampir sebagian besar pasti akan jawab iya, benar. Coba dilihat kalau di kota kalian ada nggak kampus swasta kecil gitu ya? Kalau ada nggak jurusan TI atau informatika? Hampir sebagian besar mesti ada, ya. Karena yaitu persaingan di informatika atau TI itu kan besar banget, karena hampir setiap kampus itu punya jurusan TI atau informatika. Posisi seperti sekarang ini akan menjadi susah ya, karena banyak perusahaan yang akan lebih selektif. Bahkan saya lihat beberapa lowongan itu sekarang mintanya ada yang pengalaman kerjanya udah 2 tahun, 3 tahun, di atas 5 tahun. Nah ini agak berat untuk fresh graduate untuk masuk ke situ kalau hanya bermodal ijazah. Pasti kalah dengan yang pengalaman 5 tahun ya. Tapi gimana bisa menang dengan persaingan fresh graduate dengan yang 5 tahun tadi? Bisa nggak?
Cara shortcutnya ada? Ya ada, dengan pengakuan yang memang diakui oleh apa ya, komunitas TI ya, komunitas TI seluruh dunia. Salah satunya adalah sertifikasi dengan CCNA ini. CCNA ini sertifikasi yang diakui di global. Makanya saya ngomong, kamu kerja di Singapura, di Dubai, di Timur Tengah, di mana, di Eropa, dengan berbekal sertifikat CCNA ya, dari Cisco, bisa tembus ke sana. Tuh. Makanya kalian harus benar-benar memahami apa ya, role atau aturan kerja, permainan, istilahnya aturan kerja di bidang-bidang TI seperti ini. Tuh. Kalau nggak paham medan atau nggak tahu realita di dunia kerja, ya saya tanya lah. Kalau saya misalnya si pemberi kerja ya, saya buka lowongan, itu pasti banyak yang masuk, ya, itu pasti banyak yang masuk dari kampus kecil maupun dari kampus yang besar. Karena faktanya yang orang lamar kerja itu yang dilihat pasti CV-nya, ijazahnya itu belakangan. Ijazahnya itu belakangan, serius ya. Ijazah itu belakangan lah. Yang penting kamu punya CV-nya, di situ kamu punya project apa? Oh, pernah mengerjakan project ini. Oh, punya sertifikasi ini. Nah, itu yang akan dipanggil. Kalau Pak Wikan, Dirjen Vokasi itu kan bilang, ijazah dan transkrip itu hanya mengantarkan di meja wawancara. Ya, ibaratnya menyeleksi dari 1.000 menjadi 500 itu dilihat dari ijazah. Tapi dari 500 menjadi 2, ya, misalkan yang diambil hanya 2. Apa yang dinilai? Ijazah udah nggak dilihat. Waktu interview yang dilihat adalah portofolio. Nah, portofolio dilihat ada apa aja di situ. Ada sertifikat CCNA, CyberOp, waduh, itu udah luar biasa itu. Kalau lawan kalian nggak punya itu, udah kalian udah otomatis masuk. Ya. Kalaupun sama-sama nggak punya sertifikat, pasti akan dilihat juga. Apa yang dilihat? Portofolionya. Ya. Kalian pernah ngerjakan apa? Project apa? Siapa kliennya? Seperti apa kompleksitasnya? Pasti akan dilihat. Makanya ini beneran teman-teman ya. Saya sayang sekali ini saya lihat malah apa ya, di sini tuh kayaknya di semester 4 ini juga merata ini kemampuannya antara cewek dan cowok merata. Jadi nggak ada beda lah, intinya nggak terlalu perbedaannya nggak terlalu besar. Cewek pun juga semangat banget nih, banyak yang kerjaannya juga bagus saya lihat. Nah, ini sia-sia teman-teman kalau kalian hanya berpikiran cukup ijazah, ya cukup ijazah UB lah. Kalian merasa ijazah UB itu segala-galanya, itu pikiran yang kuno, bisa dibilang pikiran yang masa lalu kuno lah. Gitu. Karena faktanya kan seperti itu teman-teman ya. Semua kampus punya ya, dan nanti ya katakanlah kalian bisa lulus sampai tahap meja wawancara lah. Tapi di meja wawancara itu gimana itu? Gitu loh. Katakanlah ada lulusan sticky, kalian berperan dengan sticky, dengan mana lagi? Sticky kan juga bagus ya. Sticky itu saya lihat ya, mahasiswanya banyak, sertifikat kompetensinya banyak. Nah, kita akan kalah dengan mereka ketika kita cuma hanya bisa ngomong gitu, tapi nggak punya bukti. Ya, buktinya dengan sertifikat kompetensi atau dengan menunjukkan portofolio kerjaan kita. Jadi tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu jangan di delete, jangan dihilangkan, tapi harusnya ya kalian buat yang rapi, dimasukkan misalkan di repository, di GitHub. Nanti itu dilampirkan di CV-nya ditunjukkan. Ya. Nah, ini cara paling murah, ya. Cara paling murah tanpa harus kalian menempuh sertifikasi kompetensi ya. Itu adalah dengan cara menunjukkan pekerjaan-pekerjaan atau portofolio yang pernah kalian kerjakan. Akan lebih baik lagi kalau kalian punya sertifikat kompetensi ya. Sertifikat kompetensi itu yang punya grade ya, punya grade atau tingkatan yang global istilahnya. Global itu contohnya ya dari Cisco ini, tingkatannya udah grade-nya tinggi, global. Bisa pakai yang MT, punya Mikrotik, namanya MTCNA. Kalau kalian mungkin nanti bisa pakai Microsoft, ada skema MTA, ya, Microsoft Technology Associate. Ada juga
skema sertifikasi yang lain coba ya. Kalau Microsoft itu lebih umum. Ini ada web design, web ini banyak ya. Banyak. Jadi sertifikasi di salah satunya MTA ini kalau di Microsoft. Di atasnya ini ada MT apa ya? Saya lupa. Ada yang tahu mungkin? Nah, kalau Cisco tadi memang identik dengan jaringan ya, dengan teman-teman yang berkecimpung dengan jaringan itu, itu udah pengakuannya internasional loh. Kalau punya itu kerja di mana-mana santai aja, gaji dolar mah oke gitu. Kalau Microsoft ini dia punya lebih umum, ada banyak dari berbagai bidang ya. Security networking juga masih ada, cuma web design dan lain-lain juga banyak. Nah ini misalkan di software development itu pakai yang tipe ujian 361. Web ini pakai 363, HTML5, 375. Nah ini udah banyak sekali sertifikasi ya dari Microsoft. Skemanya itu banyak. Nah, kalau kalian punya ini kerja, saya kasih tahu ya, beberapa kampus swasta kayak Stiki, kemudian Unigam, apa ya, Gajah Nama lah ya kalau salah. Itu lulusannya dibekali ini, MTA ini. Otomatis ya jangan terlalu overconfident walaupun kalian dapat punya ijazah UB gitu ya. Ini udah nggak berlaku seperti itu ya. Lulusan dari TB pun juga nggak bisa berbangga-bangga banget sekarang. Kan sekarang banyak yang yang tidak perlu sekolah malah dia hanya menempuh sertifikat ternyata juga bisa itu bekerja di lembaga-lembaga formal itu. Jadi saya mengingatkan kalian lah bahwasanya ini udah 1 tahun menjelang kelulusan kan gitu. Sekarang kan udah semester 4, di sini magang terus TA. Ya sudah saatnya berpikir buat gimana caranya saya bisa menang di persaingan dunia kerja, itu harus mulai dipikirkan hari ini. Jangan sampai telat gitu loh. Oke. Nah, contoh-contoh, caranya gimana untuk memenangkan persaingan ya. Mau nggak mau kalian harus melihat ini, sertifikasi ini, kompetensi ini harus kalian dapatkan kalau bisa. Gitu loh. Tapi tentu tidak gratis. Itu tidak gratis. Saya kasih tahu harga sertifikat ujian sertifikasi Microsoft itu ranknya 1-2 juta ujiannya. Kalau gagal ya hangus, nggak dapat apa-apa. Karena ini ujian keahlian. Tapi insya Allah ya tahun ini kita akan mewajibkan untuk MTA ini, tapi ada potongannya karena kita kerjasama dengan pihak ketiga. Dan kalau hibah yang kita ajukan ke kementerian diluluskan atau lolos, bisa aja kalian nanti free, gratis ya, untuk menempuh ujian sertifikasi. Kalau nggak dapat hibah itu karena kita punya kerjasama dengan pihak ketiga, itu sekitar 500 sampai 600 ribu kalau saya nggak salah ya untuk ujiannya sertifikasi ini. Nah kalau nanti ada ini, tolong usahakan itu benar-benar ikut gitu loh ya. Ya kenapa harus ikut hari ini? Ya itu tadi yang saya uraikan tadi panjang lebar tadi. Nggak cukup mas kalau hanya ijazah gitu. Apa yang bedakan kamu dengan lulusan Stiki gitu loh? Apa yang bedakan kamu dengan lulusan UB, Wilkom? Yang bedakan kamu sama ITS apa? Kalau sama-sama ijazah, anak ITS menang misalkan, anak ITB lebih menang. Tapi hari ini tuh fair banget. Gak peduli kamu lulusan kampus kecil, swasta, di kota kecil gitu. Tapi kamu punya CCNA, kamu punya Microsoft, kamu punya sertifikat apa, pasti akan dicari. Gitu. Ya. Sehingga jangan meremehkan masalah sertifikasi ini. Karena dunia IT itu, kalian ini masuk di sebuah lingkungan yang persaingannya itu cukup banyak gitu loh. Ibaratnya kalau saya seorang pemberi kerja ya, saya buka lowongan,
itu pasti ada yang daftar. Lulusan programmer, misalkan saya butuh lulusan programmer, pasti banyak yang daftar. Nggak harus UB, di kota saya aja, universitas kecil, kota kecil aja pasti ada itu yang daftar, kan gitu. Sehingga persaingannya ketat, teman-teman. Kalian harus membuka mata kalian lebar. Kalau kalian nggak hanya berpikiran yang penting IP tinggi, ya itu tadi, IP itu terus terang aja ya, dunia kerja itu sekarang banyak yang nggak percaya dengan IP, ya, dengan IPK itu banyak yang nggak percaya, ya, karena IPK bisa macam-macam ya, proses pendapatannya bisa macam-macam. Makanya kan kenapa kok di seleksi tenaga kerja IT itu masih dites, buktikan apakah benar front end dapat A itu benar-benar kemampuannya A, nah, kan gitu toh. Nah, ya itu tadi, ijazah hanya mengantarkan kamu ke meja wawancara. Dari meja wawancara masuk ke pegawai itu dibuktikan dengan skillmu, itu nggak bisa dibohongi kalau itu Mas ya. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, kalau sekarang kalau di Microsoft ini nggak punya ini sih skema kerja program kayak Cisco itu tadi, nggak ada. Tapi UB itu udah kerjasama dengan Microsoft, sehingga kalian kan sebelum lulus kan wajib menempuh sertifikasi yang Office itu, kemampuan untuk mengoperasikan MS Office itu udah dari dulu ya, itu udah sertifikasi yang wajib, dan itu mudah untuk semua jurusan soalnya, nggak hanya TI. Nah, yang level untuk TI adalah MTA itu tadi, yang Microsoft Technology Associate itu tadi, itu bisa ditempuh di tempat kita. Kalau saya nggak salah loh ya, nanti tanya aja Bu Salman ya. Ini kita udah kerjasama dengan pihak ketiga dan bisa dapat potongan, pokoknya hampir 50% lah. Gitu. Kalau nanti ada dana dari vokasi, ada support, malah kalian bisa gratis. Yang saya tahu sekarang kita lagi ngajukan hibah, dan hibah itu kompetisi ya, hibah itu berkompetisi dengan kampus-kampus lain di Indonesia. Kalau lolos, insya Allah tahun kalian ini akan gratis. Ya doakan aja, gitu. Akan gratis. Ada pertanyaan mungkin? Tidak hanya bidang TI ya, kalau di bidang listrik dan lain-lain juga ada sertifikasinya. Ini loh, ada yang paling rendah lah istilahnya, itu MTA. Nanti kalau mau ekspor lagi ada MCSA, ada MCSE, MCSD, ya, MOS ini gampang ini. Nah, ini jenis-jenisnya, jenjang-jenjangnya banyak. Gitu. Nah, kembali ke Cisco itu tadi, jadi kita ada kursus yang sudah saya buka ya. Saya kemarin udah titip Bu Salman buat informasikan ke SI yang Python itu. Nah, Python itu bisa nih kalian ikuti basic-basic Python. Setidaknya nanti akan menambah di portofolio kalian kemampuan programming Python. Gitu. Ya. Oke, mungkin itu dari saya tambahnya untuk Cisco ini. Jadi silahkan dimanfaatkan dan diikuti ya. Silahkan didaftar di situ. Nanti kalau udah daftar bisa masuk, kalian tinggal baca materinya, kemudian ada kuis-kuisnya dikerjakan, sampai ada final examnya juga dikerjakan. Kalau udah dikerjakan, dapat nilai, langsung sertifikatnya langsung keluar. Tanda tangan Cisco. Ya, tanda tangan resmi dari Cisco. Enggak ya? Oh, enggak ada. Contohnya. Jadi gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Saya, Pak. Ya. Gimana? Kan itu tadi peluang di dunia kerja sebagai karyawan. Kalau misalkan kita pengen usaha gitulah, bikin digital agency, gimana gitu Pak gambarannya? Gini Mas, oke, nanti ya yang Mas. Kalau kamu untuk apa bekerja ya, berwirausaha, penting nggak sertifikasi? Ya penting, itu pengakuan. Saya malah ngambil sertifikasi itu karena memang mau ikut project, karena pengen ikut tender dengan di beberapa
instansi. Kalian tahu nggak tender tuh, prosedurnya tender itu gimana? Jadi seringkali prosedur untuk tender itu mensyaratkan, ya misalkan di situ ada proyek untuk pembangunan sistem informasi, misalkan sistem informasi kependudukan, misalkan, ya, sistem informasi kependudukan. Itu dia instansi itu akan punya syarat tuh. Satu, harus perusahaan PT misalkan. Yang kedua, harus ada minimal misalkan 3 tenaga kerja yang punya kompetensi keahlian membuat sistem informasi. Nah, ini yang butuh sertifikat. Nah, ini dibuktikan dengan sertifikat yang absah ya, yang benar-benar diakui. Minimal adalah sertifikat yang BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, minimal. Nah, ini bisa tergantung dia mensyaratkan nggak. Kalau misalkan syaratnya harus CCNA, ya kalian perusahaan ini nggak akan bisa maju kalau nggak punya ini. Seringkali perusahaan itu ngakali biasanya, pinjem nama. Jadi dia punya kenalan orang mana gitu yang dia punya sertifikat CCNA, pinjem nama ya, boleh proyeknya lolos nanti dapat fee gitu. Nah, jadi sertifikat ini masih dilihat kalau di tender-tender itu dibutuhkan karena di requirement-nya itu kadang jelas. Tenaga kerjanya harus dipastikan dia harus bersertifikat CCNA, harus punya sertifikat ini, BNSP, dan lain itu ada mas, seperti itu ada. Nah, saya ikut sertifikasi karena untuk ini, untuk minimal kalau mau menawarkan proyek ya, menawarkan proyek ke instansi atau ke perusahaan atau kemana, khususnya yang instansi ya, biasanya instansi pemerintah itu agak ketat syaratnya. Biasanya ya syaratnya seperti ini, harus sertifikat, harus ini. Nah dulu itu pernah sih proyeknya untuk, tapi bukan IT tapi ini simulator untuk alat untuk kapal itu, simulator driving kapal. Instansinya adalah dari mana kayak kemarin itu, balai latihan kerja lah seperti itu. Nah itu butuh syarat pekerjamu di PT-mu itu harus punya sertifikat apa, lulusan apa, jurusan apa, itu ada syaratnya, itu ada. Di tender itu seperti itu. Nah, tapi gini sih, kalau wirausaha itu benar-benar ini sih ya, yang penting itu bukan menjadi suatu kewajiban sih menurut saya. Kalau di usaha itu, kalau di wirausaha itu kuncinya sih menurut saya jaringan. Satu itu jaringan pertemanan, jaringan gitu loh. Kalau kamu punya kenalan siapa aja. Kalau kamu orang yang hanya pasif gitu, kok menurut saya susah ya kalian berwirausaha. Pasti akan kalah gitu. Karena beberapa fakta yang saya dapat itu, orang-orang yang dia itu meroyek itu karena dia punya kenalan gitu. Kenalannya orang DPR, kenalannya orang dinas, kenalannya orang seperti itu rata-rata. Kalau itu pengusaha. Ya, kalau untuk orang yang benar-benar nggak lincah seperti itu ya gimana cara dapat proyek? Sedangkan perusahaan IT yang menawarkan IT itu, waduh, banyak yang bisa, gitu, banyak yang bisa. Cuma nggak sedikit yang punya jaringan, ya, nggak banyak yang punya jaringan, gitu loh. Proyek-proyek yang ada di instansi pemerintah itu sih, gimana itu cara dapatnya itu? Nah, itu kalau orang baru, nggak punya pengalaman, nggak punya jaringan, nggak punya kenalan, nggak punya ini, agak berat buat masuk ke proyek-proyek dari instansi. Karena rata-rata yang kalau di ini ya penunjukan langsung ya. Jadi kalau di pemerintah, instansi pemerintah itu kan ada yang pakai tender ya. Tender itu biasanya 200 juta. Proyek yang nilainya itu 200 juta ke atas. Nah, kalau yang proyek yang kurang dari 200 itu sifatnya adalah penunjukan langsung biasanya. Jadi si instansi itu misalnya katakanlah dinas Kominfo gitu ya, dia punya proyek suruh bikin buat web untuk monitoring CCTV misalnya atau apa, nilainya ternyata hanya di bawah 200 juta. Ini dia bisa menunjukkan langsung dia nunjuk perusahaannya si Mas Budi misalkan. Pertanyaan saya, gimana caranya kok yang ditunjuk Budi? Nah, ini ilmunya nggak ada, ini ilmunya di kuliah nggak ada.
Ya kalau ditelusuri ternyata si Budi itu punya bapak, bapaknya itu kenalannya Pak Dinas, kan gitu. Ternyata kenalannya orang DPR. Jadi jangan kaget ya, yang seperti itu. Penunjukan langsung ini skemanya biasanya seperti itu. Dia kenal siapa. Atau kalau memang kamu beruntung ya, ternyata kamu dipilih. Misalnya kamu menonjol ya, perusahaan kamu menonjol, baru menang apa dan lain, bisa aja di kemungkinan dipilih. Tapi ya itu kulturnya sih jarang. Rata-rata sih project-project di instansi itu sudah ada pemainnya gitu loh. Dan jangan salah ya, ini rahasia umum. Nggak apa-apa kan ini kuliah, tapi kan juga realita di pasaran. Ini harus cashback ini. Biasanya ya Pak Budi itu biasanya harus ngasih cashback. Cashback itu apa sih? Cashback itu ini kan misalnya kepala dinas itu ya. Mas Budi ngerjain ini ya, cashback 10% gitu. Paham nggak maksudnya? Budi ini, Budi ini dia akan mengeluarkan nota. Notanya itu tetap 200 juta. Tapi yang diterima Budi hanya 180 juta misalnya. Yang 20 juta masuk kemana? Ya ini yang dimaksud KKN, korupsi itu ya ini. Ini akan masuk ke kantongnya Pak Kepala Dinas gitu. Nah, ini rahasia umum, Mas. Coba nanti di waktu magang tanya lah. Ini rahasia umum. Rahasia umum itu berarti sudah sering dilakukan di dunia proyek ini. Nah, kalau ngomong haram atau haram, ini haram atau halal kan gitu. Kalau cashback itu masuk ke kantongnya pemerintah ya, ke rekening negara, ya malah berarti Pak Budi ini membangun negara. Masalahnya kalau cashbacknya ini masuknya nggak ke rekening negara, tapi ke rekeningnya kantongnya Pak Kadin misalnya. Itu namanya apa? Ya, kan gitu. Makanya nggak tahu. Ini hanya pesan saya sih. Saya sih nggak pernah ngerjakan yang seperti ini. Ya. Berat juga tanggung jawabannya ya. Termasuk juga kalau kena APK dan lain-lain. Makanya kasus-kasus KKN korupsi yang kena di pemerintah itu rata-rata karena kasus seperti ini, teman-teman. Ya. Misalkan yang lobster itu yang kemarin tuh, yang dari Kementerian Perikanan dan itu kan juga gini. Kemudian yang mana lagi? Yang kasusnya bantuan sosial 10.000, dia hanya motong 10.000 ya. Jadi satu paket bantuan sembako itu kan sebenarnya dari pemerintah dikasih dana 300.000 ya kan. Si Pak Menteri ya kan, Pak Menteri itu dia hanya ngambil goceng gitu. Benar ya, goceng. 10.000 dari setiap paket ini. Masalahnya ini berapa paket ini yang disalurkan ke pemerintah, ke masyarakat, ya kan? Ribuan atau jutaan ya, jutaan paket. Jadi kalau 10.000 kali 1 juta udah berapa? Gitu, berapa triliun gitu. Padahal hanya cashback-nya ya 10.000. Ya, jadi itu loh sebenarnya yang nggak bener yang bikin negara kita tuh nggak maju. Harusnya ini yang memang agak bahaya itu di penunjukan langsung ini teman-teman. Ya. Jadi penunjukan langsung itu proyek-proyek yang kurang dari 200 juta karena dia tidak perlu tender. Ya, tidak perlu tender. Kalau tender agak susah kayak gini main-main kayak gini. Tahu nggak sistemnya tender? Sistemnya tender itu kompetisi ya. Dan sudah ada sistemnya namanya LPSE ini. LPS ini sistem informasi untuk tender dibuat oleh Kementerian Keuangan kayaknya. Jadi semua instansi ya, khususnya pemerintah, itu kalau mau menganggarkan tender harus masuk ke sistem informasinya LPSE. Dia harus pasang harga bidding ya. Harus pasang harga biddingnya berapa, kemudian syaratnya apa. Syaratnya misalkan kalau tender, misalkan bangunan vokasi itu di tempat kita itu, gedungnya harus 5 lantai. 7 lantai misalkan 7 lantai terus keramiknya harus kualitasnya gini, itu harus jelas ini kriterianya jelas. Nah, semuanya kan dipublish nih, kemudian dibuka ke publik. Nah, nanti perusahaan-perusahaan PT-PT akan berbondong-bondong, dia udah punya akun di LPS ini, tinggal ngebid ya, dia akan menawarkan, oke, saya berani, misalkan nilai proyeknya itu 300 juta. Saya berani dengan spek di atas itu, saya berani dengan harga 285 gitu. Ada lagi PT yang dia berani 270. Nah, tapi ini
prosesnya ini terlihat semua, bahkan saya, orang atau kamu itu bisa mantau itu. Oh, si PT ini nawar dengan harga sini, PT ini nawar dengan harga sini, itu bisa dipantau. Sehingga potensi untuk cashback itu nggak ada, karena semuanya kelihatan. Beda dengan yang PK tadi, penunjukan PL tadi, penunjukan langsung, itu tidak melalui ini. Tapi dia benar-benar langsung main tunjuk gitu loh. Karena nilainya kurang dari 200 juta itu memang gitu, penunjukan langsung. Tapi apakah ini nggak bisa dikorupsi? Dan Mbak pikir yang kasus-kasus besar korupsi menteri itu apa nggak lewat tender? Lewat tender itu, karena nilainya udah pasti di atas 200 juta. Tapi kok bisa? Ya bisa Mas. Diakal-akali itu tentang. Ya, ini tadi dia pasang 300, ini 285, misalkan gitu. Ya bisa aja kan dia udah bisik-bisik dengan PT-nya di belakang layar. Udah, caranya orang korupsi itu macam-macam lah pokoknya. Ya, jadi ada aja lah caranya gitu. Padahal udah difasilitasi dengan LPS sistem informasi gini itu masih bisa kebobolan ternyata. Nah, itu gambaran di project ya, di proyek IT dan lain itu kayak gitu Mas pengalamannya ya. Tapi paling enak sih dapat klien itu kalau yang swasta. Kalau klien swasta itu murni, misal klien swasta itu apa sih? Misalnya kamu dapat klien matos gitu ya, matos. Atau punya klien, kalian punya klien mana? Swasta lah pokoknya. Jatim Park misalkan, itu swasta kan? Punya klien, pokoknya grupnya inilah swasta. Itu swasta Mas. Kalau swasta itu kalau ada urusan dengan cashback, ada urusan dengan itu. Rata-rata gitu. Kalau cashback dan lain itu duit yang dipakai itu duit rakyat, duitnya pemerintah. Mereka nyari untung, ya, mereka nyari apa ya, curangnya dari situ. Kalau duit ini, kalau proyek-proyek untuk swasta, ya duitnya matos. Jadi duitnya Jatim Park gitu. Sehingga perkara cashback dan lain-lain itu agak ya apa, nggak terjadi biasanya gitu. Oke, ada yang lain mungkin? Butuh nggak sertifikasi? Ya butuh, tapi nggak butuh-butuh amat gitu. Tapi saya gambarkan seperti itu. Orang main wirausaha di IT ya, IT lah ya, itu gambaran kerjanya kayak gitu. Tidak semudah itulah intinya, untuk dapat project itu tidak semudah itu. Intinya gitu. Yang paling penting nomor satunya sih menurut saya networking. Networking. Punya kenalan siapa dan lain, itu yang penting. Ya. Karena banyak nih perusahaan-perusahaan itu IT itu rata-rata malah direkturnya itu bukan anak TI tapi anak manajemen, anak apa kan gitu. Nah, tapi kalau kamu punya pengalaman, punya channel dan lain, mau gue pede aja bikin perusahaan gitu. Ada lagi mungkin? Nah, balik ke sini ya. Jadi untuk SPA ini bisa dibangun pakai Node.js, ya bisa pakai PHP, bisa pakai Python. Di kesempatan ini kita akan sudah mengenal dan akan belajar dengan Node.js gitu. Nanti Node.js ini akan kita lanjutkan dengan, kalau kemarin itu kan sifatnya masih, kalau kita ngomong CRUD ya, kita masih yang mana sih? Kita masih yang read. Sebenarnya CRUD-nya kemarin sudah kita lakukan, tapi di mana? Di Axios, apa di mana? Di Postman. Nah, harusnya kan dilakukan juga di front end-nya kan. Sehingga nanti kita akan meneruskan itu. Kita bikin halaman web dashboard, web admin untuk masukkan data. Tapi caranya nggak dengan query langsung, tapi nembak lewat API. Sama kayak kemarin. Masih pakai Axios juga. Pakai library Axios. Nah, nanti berikutnya, karena itu nanti mungkin 2 minggu, 3 minggu udah bisa selesai. Berikutnya juga saya akan berlanjut lagi ke menggunakan PHP. Cuma PHP yang akan saya pakai nanti insya Allah pakai framework ya, pakai Laravel. Kalian udah jago kan Laravel ya? Dapat mata kuliah Laravel kan?
Nah, di Laravel ini nanti kita akan gunakan, mungkin kalian bisa sambil ini ya, belajar kalau memang, kemarin saya udah nyoba sih, pakai paspor ya. Pakai paspor API itu. Coba dibaca-baca. Pakai paspor ini mudah ternyata dan simpel gitu. Ujung-ujungnya paspor API ini sama, hasilnya akan sama. Kita itu membuat REST API ya. Intinya kan bikin REST API. Nah, kita kemarin kan udah bisa bikin REST API tapi pakai Node.js. Nah, nanti kita tinggal bikin pakai Laravel. Di Laravel udah ada library-nya yang bisa dipakai. Itu namanya pakai paspor. Nah, paspor ini sudah include keamanan juga. Nah, sekarang kita ngomong keamanannya. Kalau Python, terus terang ini saya belum pernah ngoprek banyak ya. Yang jelas kalau Python ini kalau untuk web bisa belajar pakai Flash ya. Flash atau pakai apa? Ada yang tahu? Lupa ya. Oh, Django. Nah, Django. Ini library web yang bisa dibangun pakai Python. Sebenarnya teman-teman ini prospek loh, prospeknya bagus ini. Kenapa saya ngomong prospeknya bagus? Kalau nanti kalian lanjut kuliah dan lain-lain itu kalian akan lebih mudah nanti untuk TA tugas akhir pakai ini, pakai Python. Python itu sekarang lagi jadi primadona karena dia bahasa yang benar-benar support untuk ini, machine learning, ya, machine learning atau kecerdasan buatan. Itu library hari ini tuh berbasiskan Python semua yang ada lah ya. Contohnya apa? Contohnya TensorFlow. Ya, ada TensorFlow, ada Keras, ada Scikit-learn. Ini library mesin learning atau mesin cerdas ya, kecerdasan buatan yang dia itu didukung oleh Python. Nah, kalau udah bisa ini, kalau mau dibuat web, tinggal belajar library-nya pakai Flash atau Django ini udah bisa bikin web machine learning. Wah, luar biasa itu. Bisa sampai S3 ya. Orang-orang S3 sekarang yang dioprek adalah Python ini. Ini prospek ya. Karena dulu ngomongnya Python tuh hanya bisa untuk hardware, enggak, tapi Python itu juga bisa untuk web, aplikasi web. Oke, berlanjut ke sini lagi. Yang ini nanti akan kita coba CRUD ya, pastinya CRUD pakai kemarin itu, selanjutnya kemarin. Nah, sekarang coba kita ngomong ini ya, keamanan. Nah, keamanan. Sekarang saya tanya, aplikasimu kemarin itu skemanya gimana sih? Bisa kita ngambil data. Ini saya rekam ya. Oke, udah. Kemarin itu aplikasi kita punya sebuah web gitu ya, satu buah file HTML. Kemudian skemanya SPA itu kan sebenarnya apa ya, desentralisasi ya. Maksudnya kalau kita ada data baru itu kita tidak perlu mereload satu halaman penuh ya, sehingga berat kan kalau gitu. Tapi kita buat perbagian, part-part gitu ya. Jadi kita bikin div di sini, nah, kita bikin div yang di sini buat slideshow kemarin, kemudian buat div di sini buat body. Nah, setiap ini independen, ini dia punya berjalan di belakang layar. Jadi dia punya timer sendiri yang dia akan ngecek. Dan dia akan hanya ngupdate dalam satu areanya dia. Ini juga sama. Dia hanya ngupdate yang ada di areanya dia. Ini juga. Konsep ini namanya konsep SPA, single page application. Kalau nggak SPA, kalian kan tahu kan, halaman di-reload semua satu. Mulai dari atas, padahal yang ada data baru itu yang di sini, tapi ini ikut di-reload, ini ikut di-reload, sehingga request-nya besar. SPA untuk memperkecil request-nya tadi ya, nggak terlalu berat, gitu, nggak terlalu gede. Nah, kemudian konsepnya SPA itu berarti kita harus main API, kan gitu. API kemarin apa? API itu hanya sebuah jembatan, ya nggak? API itu hanya sebuah jembatan di tengah-tengah
yang menjembatani aplikasi kita di sini dengan di database, ya kan? Di database. Nah, yang komunikasi dengan database bukan aplikasi kita, tapi API yang kita. Komunikasi dua arah. Ya. Yang mau ngambil data, mau menampilkan data, mau insert data, yang melakukan query itu bukan aplikasi kita, tapi adalah API-nya kita. Jadi yang melakukan proses query kalau pakai SQL ya, yang melakukan select bintang from itu letaknya di mana? Bukan yang di sini, tapi yang di sini. Ya. Select bintang from nama tabel kan gitu, where apa gitu kan? Yes misalnya. Sorry, where order by ya. Nah, diurutkan datanya yang paling baru. Nah, yang melakukan select bintang ini kan bukan aplikasi kita ya, bukan yang di sini, tapi yang API-nya di sini. Nah, ya enggak, aplikasinya yang di sini. Nah, otomatis ya ini konsepnya API. Semuanya juga gitu ya, API juga gitu. Sehingga kita harus membuat API-nya ini. Dan kita hanya memberikan batasan ya. Kalau di API ini sudah kita tentukan data mana aja yang boleh ditampilkan ya, data mana aja yang boleh dibuka untuk yang bisa diakses oleh API. Nah sekarang masalahnya gini, API ini kan akan memberikan sebuah alamat ya, endpoint. Kemarin endpointnya kalian kan ini slash apa sih, slash blog slash ambil, itu kita sebut sebagai endpoint. Ini kan sebagai endpoint. Nah coba saya tanya, endpoint ini kemarin itu bisa nggak diakses semua orang? Bisa kan? Asalkan dia tahu alamat endpointnya ini, alamatnya ini. Kalau ada user misalkan dari Amerika, dari Swiss, dari Belanda, dari mana? Kalau udah di online kan maksud saya. Dia tahu alamat URL-nya si endpoint-nya ini. Dia bisa nggak nginsert data dari sana? Halo? Bisa, Pak. Nah, kenapa kok bisa? Nggak ada security measure-nya, Pak. Kenapa? Nggak ada security-nya. Iya, betul. Ya, memang nggak ada security-nya. Ini benar-benar kita masih open ya, open public. Nggak dikunci. Makanya isunya di API ini kalian nggak cukup hanya belajar bisa bikin API. Karena API ini sangat ringkih gitu loh. Atau kita sebut sebagai kalau bahasa teknisnya ini stateless ya, stateless. Stateless itu apa sih? Dia itu nggak punya kondisi gitu loh. Nggak punya kondisi. Beda dengan sistem login logout yang kalian bikin pakai CI, pakai Laravel dan lain-lain. Kamu kan pakai login, kamu ngeset session ya. Sessionnya disimpan di klien, kan gitu. Nah, kalau API itu tidak punya session, tidak punya kondisi seperti itu. Karena dia hanya ya nembak alamat gitu loh. Sehingga kita tidak bisa menanamkan session di situ. Nah, itu yang jadi masalah gitu loh. Makanya kalau mau aman apa enggak ya sebenarnya masih aman yang stateful ya. Stateful itu apa? Stateful itu yang pakai session itu tadi, yang kayak kamu bikin aplikasi biasa. Harus login dulu baru bisa ngisi data. Harus di log out. Nah, itu stateful namanya. Karena sessionnya disimpan di server apa? Kondisi ininya statusnya itu disimpan di server. Nah, kalau yang API ini harus ada pengamanan. Nah, pengamanannya gimana kan gitu. Sehingga kalau di topik kalian bisa baca-baca nama topiknya adalah apa? API security. Security. Ada banyak macam-macam metode yang bisa dipakai ya, API security ini. Ada yang pakai basic authentication, yang paling mudah ini pakai basic authentication. Jadi kita ngomong authentication ya sekarang. Maksudnya
Kita kan kepingin yang bisa mengakses data ini ya hanya orang yang tertentu gitu, yang sudah kita tentukan. Nah, ini gimana caranya? Kita nggak bisa kayak pakai login logout pakai yang aplikasi kita biasa, karena itu stateful. Kalau ini stateless ya, kita pakai API gini. Skemanya gimana bikin autentikasinya? Gitu. Yang paling mudah pakai basic authentication. Basic authentication itu gini. Alamat ini itu ditambah di belakangnya itu ditambah dengan endpoint baru. Misalkan gini, ada username-nya misalkan Moko, passwordnya adalah Moko 123. Nah, ini basic out ya istilahnya ya. Jadi kita menembak data itu dengan tambahan data ini. Nah, logikanya kan kalau orang nggak tahu username password ini pasti ditolak, ya kan? Kan gitu logikanya. Tapi apakah sesederhana itu? Kalau kita berpikir awamnya sih, iya. Kalau orang nggak tahu, kalau dia nggak tahu ininya, ID-nya ini, kita bisa buat script di sini, di API-nya ini buat ngecek database ya. Kalau misalkan ada seseorang atau ada sebuah entitas gitu yang dia ngakses alamat ini, tapi ininya salah, kita bisa tolak, datanya nggak kita keluarkan. Itu sangat mudah kan, tinggal di if then aja di sini. Cek database di API-nya sini. Tapi kan tidak semudah itu teman-teman. Kalau makanya kalian nggak dapat entah kuliah keamanan ya, jaringan ya. Nah, kalau kita belajar di cyber security, ya, ini seperti ini ringgih banget nih, sangat mudah didapat, ya, sangat mudah di-crack istilahnya. Makanya TI itu saling berhubungan sebenarnya. Harusnya sih nggak bisa terpisah antara jaringan dengan aplikasi. Karena kalian itu membuat aplikasi web, di mana web itu open, terbuka buat seluruh dunia, siapapun orang bisa akses kan gitu. Sehingga pengetahuan paling enggak tentang sedikit tentang cyber security itu kalian harusnya ada. Nah, gimana cara mengamankan ini? Kalau di ngomong di security itu ada istilahnya sniffing, ya enggak? Pernah dengar sniffing? Jadi ini kejahatan menggunakan kejahatan cyber ya. Namanya sniffing. Sniffing itu dari artinya adalah memata-matai, ya. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika kita mengakses internet, itu kan kita melakukan request, ya kan? Kalau HTTP itu ada request, ada respon. Kalian request ke server dengan memanggil dengan cara mengakses alamat ini kan? Oke, sama server dijawab oke, saya respon. Yang direspon apa? Ya direspon dalam bentuk JSON ya kalau di sini. Nah, proses ini request, respon. Ini kalau tidak diamankan, orang itu hacking itu sangat mudah untuk men-sniffing ini. Komunikasinya ini tinggal di-capture menggunakan software. Nah, misalkan pakai software yang banyak dipakai namanya Wireshark. Dengan menganalisa dengan men-sniffing dengan Wireshark, ini kelihatan nih, oh ada user ini dia ngakses dengan alamat Moko 123. Ya, ketahuan kan. Ini user yang passwordnya ketahuan di sini. Tinggal dia bikin akses juga alamat ini pakai user ini. Selesai udah kebobolan. Ya enggak? Sesederhana itu kah? Ya, sebenarnya tidak sederhana ini. Si sniffing ini tidak bisa langsung masuk ke jaringan ini. Ya. Apalagi hari ini rata-rata aplikasi itu benar-benar udah aman ya. Tapi tidak ada aplikasi yang 100% aman. Contoh, ada beberapa best practice-nya untuk mengamankan ini agar nggak bisa di sniffing. Salah satu yang paling mudah dan harus kalian pahami itu penggunaan HTTPS. Di aplikasi-aplikasi hari ini semuanya ada HTTPS. Kenapa? Kalau HTTPS itu secara teori itu nggak bisa ini dilihat datanya ini. Di sniffing pakai software ini nggak bisa. Atau udah nggak bisa ya, terenkripsi udah nggak bisa dibaca kayak gini, nggak bisa. Tapi kalau kalian masih pakai HTTP ya sangat, HTTP itu plain text ya, udah ini ketahuan semua nih pakai HTTP. Tahu nggak bedanya HTTP dengan HTTPS? Pernah ada materi itu nggak ada ya? Nah, kenapa nggak ada gitu ya? Padahal kalian bikin aplikasi, terus kalian aplikasinya udah kalian omong aman lah. Ternyata dari sisi ininya kalian nggak diamankan, sama aja gampang bobol juga.
Jadi sekarang sih banyak kan harus pakai HTTPS. HTTPS itu salah satu metode buat ngamankan ini biar nggak di sniffing ini. Nah, ini panjang banget sebenarnya, metodenya ada banyak banget. Nah, nanti kita coba bahas. Ini udah nggak aman nih, sehingga yang out ini itu tidak disarankan kalau kalian belajar di API security. Pakai basic out ini masih kemungkinan untuk di sniffing, di ekstrak itu besar. Nah, kemudian cara yang paling aman apa? Nggak ada sih yang cara paling aman. Pasti ada tetap potensi untuk bobol itu ada. Cuma yang paling agak susah mungkin yang di bobol gitu, yaitu penggunaan token. Token itu nanti produknya apa yang bisa dipakai? Salah satunya paspor. Tadi paspornya Laravel itu sudah ada fitur tokennya, ada fitur keamanannya pakai token. Nah, yang terkenal namanya JWT ini, JWT token. Coba kalian searching, cari-cari namanya mengamankan API pakai JWT token. Ya, jadi menggunakan token. Token ini sebenarnya hampir sama sih konsepnya kayak gini. Jadi dia setiap kali dia request, dia itu membawa sebuah parameter nilai. Tapi nilainya itu bukan username password gini, bukan. Tapi yang dia bawa adalah sebuah kode. Kodenya itu kode enkripsi ya, udah hasil hash ya, tahu hash kan, hash enkripsi. Jadi susunan huruf, angka yang panjang, karakternya ada aturan lah, nggak beraturan lah, segitu. Ya, ini yang dikirim ke sini, ke server. Jadi ketika klien dia ngakses, dia bawa token, dia bawa nilai token. Nah, token ini bisa di-set limitasinya, expire time-nya. Ya, jadi setiap berapa detik, setiap berapa menit bisa di-set, dia tokennya ini akan ganti. Sehingga kalaupun ada orang yang ngincang ya istilahnya, atau sniffing tadi, tapi berlapis ya, satu harus tetap menggunakan HTTP. Jadi ngomong keamanan itu best practice teman-teman. Jadi ada langkah-langkahnya. Kalau misalkan langsung pakai ini, tapi masih pakai HTTP ya, berarti si penyerang itu masih bisa ngamati data-data yang berlalu lintas. Makanya tetap harus HTTPS dipakai. Nah, jadi layer keamanan itu harus berlapis-lapis intinya sih gitu. Nah, kalau sudah pakai HTTPS, kalau pakai HTTP, misalkan tetap pakai HTTP kan tetap bisa diamati kan. Tapi yang dia dapat kan bukan username password gini, tapi susunan token ini kan. Nah, tokennya ini yang nah, tapi gini konsepnya token JWT dan lain itu, tokennya ini akan berubah-berubah setiap ring waktu. Sehingga andai kata si penyerang itu ngambil data, dia harus tahu tokennya itu perubahannya apa gitu. Makanya ini agak bahaya kalau masih tetap pakai HTTP ya, karena tokennya dia berubah juga tetap bisa ditangkap kan gitu. Cuma kan dia akan repot kalau dia misalkan mau nyerang ngambil data, dia harus ngubah-ngubah tokennya dulu. Nah, kalau pakai HTTPS ini udah teramankan di luar ya, jadi dia nggak bisa ngambil ini. Tapi ada layar kedua pakai token ini. Tokennya ini yang akan diubah-ubah otomatis. Nah, terus juga nggak sederhana itu. Token ini ada informasinya di dalamnya ini. Nah, oke, selengkapnya nantilah kita akan bahas khusus ya JWT. Tapi coba kalian cari dulu, baca dulu tentang ini, tokenisasi ini. Nah, jadi caranya gitu ya. Caranya pakai yang sekarang yang masih dipakai pakai token. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan, mungkin waktunya udah mau habis. Belum, Pak. Oke, jadi saya harap sih kalian juga bisa shortcut ya, belajar mandiri juga itu penting. Karena kalau hanya mengandalkan dari kuliah juga lambat lah intinya gitu. Kalau menurut saya kasih shortcutnya aja, kalian bisa sambil mendahului itu nggak apa-apa. Jadi kalau hari ini tadi coba belajar, coba mulai baca-baca yang namanya API security. Karena hanya bisa membuat API itu tidak cukup. API itu harus diamankan. Cara ngamankannya gimana? Cari itu.
baca-baca itu metodenya apa aja. Dari metode yang paling gampang pakai basic authentication tadi, sampai yang terkini pakai token, ya, pakai token. Oke, mungkin itu dulu hari ini teori ya, benar-benar teori nih ya. Teknik. Ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya hari ini. Nanti kita lanjut praktek ya, gimana kita bikin CRUD sampai nanti ke token, kemudian ke Laravel. Jadi intinya sih yang kita manfaatkan semester ini kita belajar sebanyak-banyaknya. Yang gitu. Oke, terima kasih dari saya. Cukup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.